Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sang Pengabdi Setan KKN di Desa Jahanam. Cerita kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Dan cerita ini masih tetap ditulis oleh @beruang biruku. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung dan tepatnya di Wattpad beliau secara langsung ya teman-teman. Kalian bisa baca di situ. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran, bagaimana sih kelanjutan ceritanya? Mari kita langsung saja simak ceritanya. Ini adalah hari ke-6. Sudah 6 hari para mahasiswa tinggal di desa untuk menjalani program KKN mereka. Saat ini Apil, Estu, Hagia, dan Dian sedang mengerjakan agenda proker mereka di sebuah lahan kosong. Lahan luas yang suasana di sekitarnya terasa sangat sunyi. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan tanah kosong yang terisi oleh pepohonan di sisi-sisinya, serta suara semilir angin berhembus selayaknya membelai lembut tubuh mereka yang penuh keringat. Tanpa hadirnya para mahasiswa itu di sana, niscaya tempat itu akan terlihat seperti tanah kematian. Biasanya para mahasiswa ini akan ditemani oleh Pak Tomo atau Pak Bimo saat mengerjakan proker itu. Tapi kali ini tidak ada satupun warga desa yang memantau. Kendati demikian, tanpa adanya yang mengawasi mereka sekalipun, Apil dan yang lainnya tetap akan mengerjakan progres sesuai agenda hari ini. Di saat sesi pengerjaan, Dian tiba-tibanya saja meminta izin kepada teman-temannya untuk pergi ke toilet. Tentu Dian dipersilahkan untuk pergi, dan dengan gestur seperti orang yang sudah terlampau kebelet, ia menarik Hagia untuk ikut menemaninya. Lalu mereka berdua pun mulai mencari tempat untuk buang air kecil. Selepas perginya Dian dan juga Hagia, tersisalah Apil dan Estu di sana. Di sela-sela keduanya yang sedang bekerja, Apil mulai curhat tentang apa yang sedang ia resahkan di dalam hatinya kini. Dengan berkata jujur, Apil pun bertutur, "Coy, pas mulai tinggal di sini, kok gue jadi kangen orang tua gue ya?" Ternyata hal itulah yang sedang Apil resahkan saat ini. Akhir-akhir ini seperti ada sebuah sentuhan yang menyentuh isi di dalam kalbu Apil. Keresahan tentang dirinya yang belum bisa mengabari keluarganya di Jakarta, ataupun tentang rasa rindunya yang tiba-tiba muncul belakangan ini kepada kedua orang tuanya. Di dalam relung hati, Apil takut ibu dan ayahnya sedang mengkhawatirkan kondisinya saat ini, dan juga sebaliknya, tentang Apil yang khawatir dengan kondisi kedua orang tuanya di sana. Apalagi Apil tahu bahwa ibunya memiliki penyakit menahun. Mendengar curhatan Apil barusan, Estu tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menyiratkan sebuah senyuman di wajahnya, lalu seakan ingin tahu apakah Estu merasakan hal yang sama seperti dirinya. Apil kemudian balik bertanya kepada Estu dengan berkata, "Kalau lu sendiri gimana? Kangen gak sama keluarga lu?" Tutur Apil dengan intonasi tenang. Estu yang sedang ditanyai pun langsung menjawab dengan berkata, "Gue udah gak punya keluarga, gue cuma sendirian." Senyum Estu pun mereka di akhir kalimat. Meski mereka berdua sudah berteman beberapa tahun terakhir, sejujurnya Apil tidak tahu betul latar belakang Estu yang sebenarnya. Apil tidak pernah mencari tahu, bahkan peduli. Ya, Apil pikir Estu ini sama seperti dirinya yang kuliah di luar kota dan jauh dari orang tuanya. Tapi ternyata tidak. Jadi jawaban Estu barusan membuat Apil mengerjap sesaat. Tapi seakan masih tidak percaya, Apil pun kembali bertanya, "Serius lu? Lu udah gak punya siapa-siapa lagi? Sebatang kara aja gitu?" Dan sekali lagi, Estu pun menegaskan dengan berkata, "Ya, gue cuma punya nenek gue, tapi sekarang dia udah gak ada." Benar bahwa satu-satunya keluarga yang dimiliki Estu hanyalah neneknya seorang. Dan benar pula,
bahwa neneknya sudah meninggal dunia kini. Mendengar fakta barusan, Apil tiba saja berubah menjadi melankolis. Apil memberitahukan Estu bahwa ia tidak perlu khawatir. Apil mengatakan bahwa Estu boleh menganggap dirinya kini sebagai saudaranya. Dan lebih jauh lagi, Apil mengatakan kepada Estu untuk meminta bantuannya jika sedang ada masalah mulai dari sekarang. Lalu mereka berdua kembali melanjutkan pekerjaan sembari menunggu Hagia dan Dian kembali. Pindah ke lokasi di mana Hagia dan Dian berada saat ini. Kedua perempuan itu kini masih mencari-cari lokasi untuk buang air kecil. Hingga detik ini Dian masih menahan rasa kebeletnya, ya karena belum menemukan ruangan tertutup. Bahkan keduanya sempat berdebat tentang ini selama di jalan tadi. Hagia menyuruh Dian untuk terus menahan rasa kebeletnya hingga sampai di desa. Tapi sayangnya, Dian berkata kalau ia sudah tidak kuat menahannya lagi. Dian merasa mustahil jika menahannya lebih lama lagi, apalagi harus kembali ke desa yang jaraknya masih cukup jauh. Karena itu, dia berpikir mencari ruangan tertutup adalah jawaban yang terbaik. Yang terpenting saat ini bagi Dian adalah mencari tempat yang bisa menyembunyikan dirinya dari pandangan luas saat buang air kecil. Dan setelah menyusuri jalan sembari memantau sekitar, dengan samar Dian melihat ada sebuah bilik kecil di ujung sana. Tanpa pikir panjang, keduanya mulai berlari dengan saling menuntun menuju bilik usang tersebut. Setelah sampai, Dian mencoba membuka pintu bilik, lalu kemudian mengintipnya sembari mengucap permisi. Dipastikan aman, Dian pun masuk ke dalam lalu menutupnya kembali. Sedangkan Hagia berjaga-jaga di luar. Bilik yang Dian masuki berukuran 2 kali 2 meter, yang mana di dalamnya sendiri tidak berisi apapun. Hanya terlihat beberapa tulang yang ukurannya kecil dan pendek di sana. Yang Dian pikir itu adalah tulang hewan. Lalu dengan mengucap permisi, Dian mulai buang air kecil di situ. Sembari menunggu Dian selesai, Hagia yang berada di luar mencoba menyapu pandangannya ke berbagai arah. Kemudian dengan samar Hagia melihat ada sosok laki-laki sedang menjenggut seseorang anak perempuan kecil, lalu membawanya menuju ke dalam hutan yang lebih rimbun. Takut terjadi hal buruk kepada anak itu, insting Hagia pun aktif. Lalu mulai mengikuti kemana mereka pergi tanpa pikir panjang. Dengan langkah berhati-hati, Hagia terus mengikuti mereka dari kejauhan, menyusuri hutan semakin lebih dalam lagi. Hingga akhirnya Hagia melihat ada sebuah bangunan yang berdiri di tengah-tengah hutan di ujung sana. Laki-laki yang membawa anak perempuan itu pun mengarah menuju bangunan tersebut. Insting Hagia yang ingin menyelamatkan sang anak ikut membawanya ke sana pula. Masih fokus mematai laki-laki dan anak perempuan itu dari belakang. Namun tiba-tiba saja Hagia terkejut ketika ia kehilangan jejak mereka. Saat keduanya ini mendekati bangunan itu, sosok laki-laki dan anak perempuan tadi seperti memudar perlahan lalu kemudian hilang tanpa jejak di dekat bangunan tersebut. Dengan mengernyitkan dahi, Hagia mulai terheran-heran, lalu mulai menengok-nengok ke sekeliling beberapa kali. Selain pepohonan yang menjulang tinggi dan desir angin yang berhembus kencang, Hagia tidak dapat menemukan siapapun di sana melainkan dirinya sendiri. Lalu dengan langkah berhati-hati, Hagia mulai mendekati bangunan kuno itu secara perlahan. Saat ini bangunan kuno itu sudah berada tepat di hadapan Hagia. Masih merasa heran dengan hilangnya jejak laki-laki dan anak perempuan tadi, Hagia berpikir untuk membuka pintu bangunan kuno di hadapannya. Dengan perasaan yang was-was, Hagia mulai merangkakkan tangan kanannya menuju gagang pintu itu. Semilir angin di tengah hutan mengusap lembut tubuh Hagia, seakan ingin membantu mendinginkan tubuhnya yang memanas karena aliran darah yang mengalir lebih cepat itu. Saat ini Hagia telah sepenuhnya menggenggam gagang pintu bangunan kuno itu. Namun tanpa ia sadari, was-was di hatinya membuat kedua telapak tangannya menjadi basah.
serta membuat detak jantungnya berdebar tidak karuan. Dengan memberanikan diri, Hakia mulai menarik gagang pintu itu dengan perlahan. Hingga kemudian, "Mbak Hakia, ada perlu apa di sini?" ucap Pak Bimo barusan, yang hampir saja membuat Hakia terkena serangan jantung. Merasa kebingungan, Hakia langsung menjelaskan dengan berkata, Tadi saya ngelihat ada laki-laki nyiksa anak kecil, terus dibawa ke sini," ucapnya dengan terbata-bata. Namun dengan tenang Pak Bimo menegaskan, "Bangunan ini namanya Punden. Di dalamnya itu berisi makam leluhur yang kami hormati. Ini bangunan keramat, jadi tidak mungkin ada orang yang mau macam-macam di Punden ini. Mbak Hakia mungkin salah lihat." Tapi Hakia merasa kekeh. Ia pun mencoba menyangkal dengan menimpal. "Enggak kok Pak, saya serius. Tadi saya itu lihat ada laki-laki sama anak kecil masuk ke sini," ucap Hakia dengan berpegang teguh pada pendiriannya. Namun sekali lagi Pak Bimo kembali menegaskan, "Udah Mbak itu cuma lagi halusinasi saja. Lagi pula kan semua warga desa tahu kalau Punden ini tidak boleh dimasuki sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Kalau maksa masuk, bisa-bisa nanti kena sial. Mbak mau kena sial?" tutur Pak Bimo dengan intonasi yang lebih tegas. Lalu ia pun kembali melanjutkan dengan berkata, "Mbak Hakia sebaiknya kembali. Tadi saya diminta Mbak Dian untuk mencari Mbak yang katanya hilang." Tidak mau menciptakan masalah, akhirnya Hakia mau mendengarkan perkataan Pak Bimo. Hingga akhirnya dia menurut, lalu kembali menemui Dian di dekat bilik dengan perasaan yang masih bertanya-tanya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Awan gelap yang membentang di langit luas pun seakan sudah siap menjatuhkan air hujan tanpa ampun. Tapi untung saja agenda proker mahasiswa hari ini telah selesai. Selesai tepat waktu sebelum hujan mengguyur deras sebentar lagi. Apil, Estu, dan Hakia masih berada di tempat mereka bekerja saat ini untuk beres-beres. Sedangkan Dian terpaksa disuruh pulang duluan untuk menyelamatkan berkas-berkas dan beberapa perangkat penting sebelum hujan turun mengguyur. Ya, dibanding rekan lainnya yang akan membawa muatan lebih banyak, Dian yang bertubuh mungil diberikan keringanan dengan membawa berkas-berkas dan beberapa perangkat kecil saja. Tapi belum juga sampai di rumah singgah, hujan sudah mulai turun dengan deras. Tapi untung saja Dian sudah memasuki pemukiman warga, sehingga ia bisa meneduh di salah satu sudut rumah warga terdekat. Meski Dian tahu bahwa rumah yang saat ini ia datangi untuk meneduh adalah rumah milik seorang kakek tua dengan senyumannya yang sangat mengerikan itu, Dian hanya berharap dalam hati, semoga saja sang kakek tidak keluar rumah dan menemuinya. Tatkala Dian sedang berdiri mematung melihat hujan, tiba-tiba saja pintu rumah tersebut terbuka secara perlahan. Suara derit pintu yang berbunyi membuat Dian menoleh ke sumber suara dengan perasaan yang was-was. Tidak berselang lama Dian melihat seseorang keluar dari rumah itu dengan jalan yang tertati. Dan benar sosok tersebut adalah sang kakek tua yang Dian harap tidak bertemu dengannya lagi. Melihat Dian yang sedang meneduh di teras rumahnya, sang kakek itu pun menyapa Dian dengan berkata, "Bisa tolong mbak sebentar tidak, Nduk?" ucap sang kakek meminta tolong. Dian yang sebelumnya takut dengan kakek itu pun kini mau tidak mau harus menggubris permintaannya. Dian akan merasa bersalah jika menolak permintaan warga desa, lalu dengan perasaan agak takut. Dian pun lalu menjawab, "Minta tolong apa mbah?" Dengan intonasi mengayun, sang kakek kembali berkata, "Tolong mbah buatin bubur, boleh ndak?" Merasa mampu membuatnya, Dian pun menerima permintaan kakek tua itu, lalu masuk ke dalam rumahnya, dan sesampainya di dapur rumah, sang kakek meminta Dian untuk menumbuk nasi hingga membuatnya menjadi halus seperti bubur. Tentu itu bukanlah permintaan yang sulit, tapi yang membuat Dian bingung adalah
bahwa langseng nasi yang ditunjukkan oleh si kakek ternyata sudah kosong. Tidak ada nasi di dalam sana, bahkan langsengnya saja sudah dipenuhi belatung dan juga berbau busuk karena tidak pernah dicuci. Dian pun langsung bertanya kepada si kakek dengan berkata, "Maaf mbah, nasinya habis. Apa mau saya buatin dulu?" Ucap Dian dengan perasaan yang masih was-was. Mendengar saran dari Dian, lalu sang kakek meneruskan, "Kalau gitu ambil dulu berasnya di pandaringan itu ya nduk." Tunjuknya ke arah sebuah wadah yang terbuat dari anyaman bambu yang berukuran sedang itu. Dian pun menuruti apa yang dikatakan oleh sang kakek. Dian mulai berderap menuju pendaringan. Tapi saat Dian membuka tutup pendaringan di sana untuk mengambil beras, ia melihat isi di dalam pendaringan ternyata sudah kosong pula. Lalu Dian pun berkata, "Maaf mbah, berasnya juga habis." Mendengar sanggahan dari Dian, tanpa rasa jijik sang kakek mulai mengambil belatung dari dalam langseng lalu memindahkannya ke sebuah piring yang terbuat dari kayu. Dian hanya mampu memasang wajah meringis ketika melihat kelakuan lansia tersebut. Kemudian sang kakek pun menyuruh Dian untuk membukanya dengan bertutur, "Tolong tumbukin sampai halus, biar jadi bubur." Ucapnya dengan maksud agar Dian mau menumbuk belatung-belatung itu hingga hancur. Seketika Dian pun langsung terkejut. Ia juga langsung menyangga permintaan sang kakek dengan berucap, "Maaf mbah, saya nggak mampu, saya nggak kuat ngelakuinnya. Lagian mbah, itu kan belatung, jangan dimakan mbah, nanti sakit." Ujar Dian dengan memasang wajah meringis. Sang kakek pun menyangga ucapan Dian tadi dengan bercerita, "Ini desa miskin, tidak ada makanan di desa ini. Tanahnya tandus, tidak bisa buat bertani, tidak ada yang bisa dimakan. Jadi tidak apa-apa, makan belatung saja daripada kelaparan." Tuturnya sembari menumbuk belatung-belatung yang berada di atas piring kayu tersebut. Kalimat yang keluar dari bibir sang kakek barusan seketika langsung membuat Dian membatin. Dian mulai merasa heran dan bertanya-tanya, apa yang desa miskin? Apanya pula yang membuat warga kelaparan? Apalagi sampai harus memakan belatung dari sisa nasi yang membusuk ini. Karena selama 6 hari Dian tinggal di sana, ia selalu tercukupi dengan segala kebutuhan makanan. Tidak pernah Dian merasa kelaparan selama 6 hari tinggal di desa itu. Karenanya, Dian berpikir bahwa desa ini terjadi kesenjangan. Tapi jika demikian, lalu kenapa pula tiap warga desa yang mereka temui semuanya terlihat begitu kurus? Bahkan Pak Tomo dan Pak Bimo saja yang selalu ada makanan yang ada di rumahnya itu, ya mereka juga terlihat kurus. Ditambah semua warga yang tidak pernah mau keluar desa meski hanya sekali. Mereka semua hanya mengandalkan apa yang ada di desa meski sudah kekurangan. Setelah mencoba menelaah perkataan sang kakek itu dengan baik, Dian mulai mendapat sebuah asumsi. Jika perkataan kakek tadi itu benar, berarti selama ini makanan yang Dian dan teman-temannya makan adalah hidangan yang memang dengan sengaja dipersiapkan untuk mereka. Untuk membuat seolah-olah desa itu kondisinya sedang baik-baik saja. Jika benar demikian, lantas untuk apa sang sepuh, Pak Tomo dan Pak Bimo melakukan hal seperti itu? Saat Dian membatin, sang kakek masih menumbuk belatung-belatung itu dengan merata. Setelah selesai, sang kakek pun berkata kepada Dian, "Tidak apa-apa walaupun belatung, karena saudara-saudara Mbah pasti sudah lapar." Kemudian membawa hidangan itu menuju sebuah kamar. Sang kakek pun mengajak Dian dan berkata, "Ayo, sini tolong suapin saudara-saudara Mbah." Hati kecil Dian sejujurnya sudah berteriak meminta pulang. Tapi di saat yang sama, ia tidak bisa menolak permintaan warga desa karena takut dilaporkan lalu berimbas kepada program KKN mereka. Sebab itulah, Dian pun memilih menurut saja. Lalu mulai mengekor di belakang sang kakek menuju sebuah kamar. Namun saat Dian masuk ke dalam kamar tersebut,
Ia terkejut setengah mati kalau melihat 3 orang lansia di sana sedang terbaring dengan mata mendelik, pupil mata yang memutih, serta tubuh yang mengejang di setiap detiknya. Sontak apa yang Dian lihat langsung membuatnya terkesiap dahsyat. Tapi dengan tenang, sang kakek berkata kepada Dian dengan menegaskan, "Saudara-saudara Mbah sedang mengalami sukma purnama. Mereka yang sudah menginjak 40 tahun atau lebih akan mengalami ini. Para penduduk pasti akan mengalami ini nantinya." Tanpa basa-basi lagi, Dian pun langsung bertanya, Karena apa, Mbah?" Dengan lantang sang kakek pun berkata, "Kutukan." Sekali lagi, dengan wajah heran, Dian kembali melempar pertanyaan. Kutukan? Kutukan apa, Mbah?" Lalu sang kakek menatap Dian dengan sorot mata yang dalam sembari bertuah. "Sebentar lagi awan hitam akan menyelimuti desa ini. Saudara-saudara Mbah dan juga warga yang lain akan menjadi tawanan berikutnya," tuturnya dengan wajah serius. Lalu ia pun kembali melanjutkan kalimatnya kepada Dian dengan berkata, "Kemari, tolong suapin saudara-saudara Mbah untuk yang terakhir kalinya." Seringnya mengakhiri kalimat, Dian pun mulai bergidik di sekujur tubuh saat melihat senyuman sang kakek yang terlihat mengerikan. Tak sampai di situ saja, sang kakek pun mulai menyuapi saudaranya dengan belatung, membuat Dian mual sejadi-jadinya dan langsung berlari keluar. Tanpa pikir panjang lagi, Dian menerabas hujan untuk kembali ke rumah singgah. Waktu saat ini sudah mulai menunjukkan pukul 5 sore lebih. Kondisi desa mulai gelap hingga harus menyalakan obor untuk menerangi rumah. Hujan sendiri masih mengguyur deras di luar, dengan awan gelap yang terus menyelimuti langit desa. Tapi Abil, Astu, Hakia, dan Dian sudah berkumpul di dalam rumah singgah mereka. Hujan yang tidak kunjung berhenti membuat mereka tidak ada pilihan lain selain menerabasnya, lalu membuat pakaian mereka basah kuyup saat sampai. Sesamanya di rumah singgah secara bergantian, Abil, Astu, dan Hakia memakai kamar mandi yang berada di luar untuk bersih-bersih badan sekaligus berganti pakaian. Tapi Abil dan Hakia sudah selesai melakukannya beberapa saat yang lalu. Hanya tinggal Astu saja yang belum, dan ia masih berada di kamar mandi saat ini. Saat ini Abil sedang berada di dalam kamarnya, sedang duduk dan melihat-lihat lembar kerja. Lalu saat Abil ingin mengambil posisi rebahan, secara tidak sengaja kakinya menyenggol tas milik Astu, hingga membuat tas itu pun akhirnya terjatuh. Kala Abil hendak membenarkan posisi tas tersebut kembali, ia pun tidak sengaja melihat resleting bagian belakang tas itu terbuka, dan dengan samar Abil seperti melihat banyak potongan kain putih di dalam sana. Keingintahuan Abil pun bergelora. Abil kemudian merogoh benda tersebut dari dalam tas Astu, lalu melihat potongan kain-kain putih yang sudah kotor oleh tanah. Tapi belum sempat menerka benda tersebut sepenuhnya, Astu pun akhirnya datang. Ia mempergoki Abil sedang merogoh isi tasnya. Abil pun seketika langsung salah tingkah. Tapi dengan wajah penasaran, Abil mencoba memberanikan diri bertanya kepada Astu, "Coy, itu yang ada di dalam tas lu apaan? Kok kayak kain kafan gitu?" tanya Abil dengan perasaan grogi. Tapi Astu dengan santai menjawabnya dengan berkata, "Iya, itu emang kain kafan, itu tali pocong." Melihat Astu yang mengatakan kalimat barusan dengan santai, membuat Abil tidak percaya. Lalu Abil kembali melempar pertanyaan kepada Astu lagi. "Serius lu? Seriusan ini gue?" ucap Abil dengan wajah penuh keheranan. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan Abil barusan, Astu malah terlihat melakukan bibirnya. Astu hanya menyeringai menjawab pertanyaan tersebut. Abil pun berceletuk, "Dih, malah nyengir. Bercanda mulu lu ah," tambah Abil dengan menggelengkan kepala serta senyum ketus. Tak selang beberapa lama, lalu Hakia datang ke kamar Abil dan Astu dengan tingkah yang tergesa-gesa.
Raut wajahnya juga terlihat cemas saat ini kepada Abil dan Astu. Hagia pun berkata, "Dian tinggalnya aneh sekarang," lapor Hagia dengan ikut menunjuk posisi kamarnya di mana Dian berada. Kemudian mereka bertiga pun langsung menemui Dian segera. Saat ditemui, Dian belum berganti pakaian, bahkan baju yang sedang Dian pakai masihlah agak basah karena menerabas hujan tadi. Raut wajahnya pun pucat seperti sedang ketakutan sekarang. Dian benar-benar terlihat janggal saat ini. Karena itulah Abil dan Hagia mulai bertanya kepada Dian mengenai apa yang sedang terjadi kepadanya. Dan saat mereka bertanya, Dian pun berkata, Kita harus pulang," ucapnya dengan posisi duduk meringkuk. Tentu perkataannya barusan langsung memantik pertanyaan dari Abil dan Hagia. Dicecar banyak pertanyaan, Dian pun mulai menjelaskan. "Kalian sadar kan, warga desa di sini itu pada kelihatan kurus. Kalian juga sadar kan, selama ini kita selalu diusir kalau mau bertamu ke rumah warga. Kalian juga sadar kan, sama ada desa yang selalu janggal. Kalian tahu kenapa? Karena desa ini nyembunyiin sesuatu dari kita. Ada sesuatu yang berbahaya dari desa ini, yang bisa saja bikin kita celaka. Jadi lebih baik kita pulang. Kita nggak bisa tinggal lebih lama di desa ini, karena desa ini adalah desa terkutuk." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tibanya saja petir menyambar keras dari langit. Di saat yang sama, obor di dalam rumah singgah mereka pun mati. Sontak kejadian itu membuat Abil dan yang lainnya terkejut, terutama Dian yang kini membuatnya semakin meringkuk dan mulai menangis. Namun seakan belum cukup sampai di sana saja. Tidak berselang lama dari suara petir yang menyambar, terdengar suara teriakan keras dari seseorang perempuan setelahnya. Suara teriakannya seperti seseorang yang sedang disiksa dengan begitu pedih. Sumber suaranya sendiri tidak jauh dari rumah singgah mereka berada, hanya sekitar 3 rumah dari sana, dan seakan masih belum cukup. Kemudian suara teriakan keras lainnya ikut terdengar dari dalam rumah-rumah warga yang lain. Seakan teriakan pilu di sana seperti saling menyaut, membuat suasana menjadi mencekam. Suara-suara teriakan itu membuat Abil dan yang lainnya menjadi kebingungan sekaligus mulai ngeri. Khususnya Dian yang menangis sembari menutup rapat kedua telinganya. Dan secara sadar, Dian mulai paham dengan perkataan sang kakek tua tadi yang ia temui mengenai awan hitam yang akan menyelimuti desa. Pasti inilah yang sedang kakek itu maksud. Sekiranya sudah 10 menit telah berlalu, suara jeritan belasan orang di desa itu masih terus menggema ke seluruh penjuru. Seakan ikut menemani suara deras hujan dan guntur di sana yang sama kuatnya. Hingga kemudian dengan perlahan suara jeritan mereka mulai memelan, lalu kemudian hilang, menyisakan suara hujan dan guntur sebagai pengiring atas suara jerit mereka yang memudar. Tapi setelah suara jeritan mereka berakhir, suara berikutnya pun datang, yaitu suara isak tangis keluarga masing-masing yang pecah ke seluruh penjuru desa. Sesaat kemudian berita yang mengejutkan pun sampai kepada Abil dan yang lain. Mereka dikabari bahwa 18 warga desa telah meninggal dunia, termasuk 3 lansia yang merupakan saudara sang kakek tua yang tadi Dian temui. Malam telah tiba, hujan pun masih merintih kecil di luar. Tapi sang sepuh bertuah untuk menguburkan 18 mayat para warga dengan segera. Tidak peduli kondisi yang sedang gerimis ataupun dengan langit yang sudah sangat gelap sekalipun. Lalu ke-18 mayat itu mulai dibawa satu persatu menuju pemakaman. Abil dan Astu diminta sang sepuh untuk membantu mengangkat para mayat, yang secara bergantian diminta pula untuk menggali kubur bersama para warga. Sedangkan Hagia dan Dian, saat ini keduanya diminta oleh Pak Tomo untuk menjaga beberapa bayi kala keluarga sang bayi ikut mengantar jasad orang terkasih mereka menuju ke pemakaman. Baik Dian dan juga Hagia saat ini, keduanya berada di rumah warga yang berbeda,
Masing-masing dari mereka menjaga seorang bayi dari keluarga yang berbeda. Meski berbeda rumah, tapi Hagia dan juga Dian terkejut akan hal yang sama, yaitu melihat bayi-bayi di sana yang ditemani burung hantu di sampingnya. Seakan burung hantu itu sedang mengawasi para bayi di dalam rumah itu. Meski aneh dan janggal, tapi Hagia dan Dian diminta untuk tidak mengusir burung hantu tersebut. Pertanyaan keduanya mengenai kejanggalan ini pun tidak digubris. Jadi Hagia dan Dian mulai menjaga para bayi dengan perasaan bertanya-tanya. Di posisi Hagia sekarang berada di dalam sebuah kamar. Bayi yang sedang Hagia jaga kurang lebih berusia 7 bulan. Seorang bayi yang mungil dan kurus. Bayi itu pun saat ini dalam kondisi tertidur pulas. Saat menjaga sang bayi, Hagia ikut merebahkan tubuhnya persis di samping sang bayi, mencoba mengabaikan burung hantu yang berada di sebelahnya. Lalu tatkala Hagia sedang menatap sang bayi, tiba-tibanya saja obor di dalam kamar itu mati, yang membuat Hagia langsung menggerutu. Dih, kok mati sih? Perasaan gak ada angin deh. Obornya juga kan baru dinyalain barusan. Lalu mulai melangkah pelan sembari meraba sekitar untuk mencari obor pengganti. Di dalam kegelapan rumah, dengan hati-hati Hagia melangkahkan kaki dan mulai berjalan keluar kamar menuju ruang depan. Kini Hagia sedang memegang obor yang baru diambilnya dari ruang tamu, lalu berderap kembali menuju kamar di mana sang bayi berada. Sesamanya ia di kamar, Hagia melangkah pelan ke arah sebuah ambalan dinding dengan maksud ingin menancapkan obor di sana. Namun tatkala ketika Hagia ingin menancapkan obor itu, tiba-tibanya saja sang bayi terbangun dan mulai merengek. Sontak Hagia menoleh cepat ke arah sang bayi, dan di saat yang sama obor yang dipegang Hagia pun mati kala ia menengok barusan. Obor yang mati membuat Hagia kembali menggerutu dan mulai menyalakan angin, meski Hagia sendiri tahu bahwa tidak ada angin yang sedang berhembus di sana. Dan benar, prasangka Hagia mengenai obor yang mati karena angin adalah salah. Karena saat Hagia menoleh tadi, obor itu mati karena ditiup oleh sosok pocong. Di tempat lain, di mana saat Dian berada, kini Dian sedang menjaga bayi di sebuah rumah sembari duduk meringkuk. Dian pun sedang menahan tangisnya demi membuat sang bayi tidak terbangun di sana. Meski mencoba sekuat hati untuk tidak menggubris, tapi tetes air mata Dian mulai membasahi pipinya. Tetes air mata yang keluar dari tangisannya yang tanpa bersuara. Sembari duduk meringkuk, Dian mulai membatin dari lubuk hatinya yang terdalam. Jujur Dian ini merasa lelah tinggal di desa ini dengan segala kejanggalannya yang membuatnya menjadi paranoid dan juga gelisah. Membuat Dian merasa ingin pulang ke rumah orang tuanya di Bandung saat ini juga. Selama KKN, hidupnya kini seperti terancam dimanapun ia berada. Ketakutan serta lelah batin itulah yang pada akhirnya membuat Dian menjadi berurai air mata saat ini. Terlalu banyak air mata yang tumpah. Dian pun membuka kacamatanya untuk menyeka air matanya. Ia memejamkan matanya beberapa kali lalu membukanya lagi dan lagi. Dian mengambil nafas panjang dan memejamkan matanya lebih lama. Lalu saat ia membuka matanya dengan sangat samar, Dian melihat seperti ada seseorang di ujung sana yang berdiri sembari bersedekap. Kacamatanya yang sedang ia lepas membuat penglihatannya kini menjadi kurang. Lalu dengan menyipitkan matanya ia melihat sosok itu seperti sedang melompat dengan sangat samar. Tidak jelas apa yang sedang dilihatnya. Lalu Dian pun memakai kacamatanya lagi, dan saat kacamatanya kembali dipakai, ia tidak melihat ada apa-apa di ujung sana. Tapi untung saja Dian tidak melepas kacamatanya lagi barusan, karena jika demikian maka ia akan melihat wajah sesosok pocong yang sedang bertatapan dengannya kini. Di tempat lain, menuju lokasi di mana Apil dan Estu berada saat ini. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam.
Akhirnya semua mayat telah berhasil dikuburkan dengan sempurna. Dengan bantuan seluruh laki-laki yang ada di desa itu, termasuk Abil dan Estu, akhirnya ke-18 jenazah itu dapat dimakamkan dengan segera. Setelah selesai dengan prosesi pemakaman, semua laki-laki di desa itu kembali ke rumah mereka masing-masing, tak terkecuali Abil dan Estu yang menuju rumah singgah mereka. Tapi saat di perjalanan pulang, Abil sempat mengatakan isi hatinya kepada Estu dengan bertutur, "Lu ngerasa nggak kalau warga desa kayak ngeliatin kita sinis gitu?" Estu yang sedang ditanyai pun menjawab, "Iya, tatapan mereka semuanya sinis." Apa yang dirasakan Abil dan Estu memanglah benar. Asumsi mereka mengenai para warga desa yang menatap keduanya sinis selama prosesi pemakaman berlangsung adalah benar. Bahkan Abil sempat melihat sang sepuh, Pak Tomo dan Pak Bimo, sering berbisik sembari melihat ke arahnya tadi. Abil sendiri tidak tahu apa yang sedang mereka bertiga bicarakan, tapi Abil merasa kalau mereka sedang membicarakan sesuatu yang penting. Setelah jauh berjalan, akhirnya Abil dan Estu sampai juga di rumah singgah dengan baju dan celana yang begitu kotor oleh tanah. Tanpa mengucap permisi, mereka berdua pun masuk ke dalam rumah singgah itu, yang dimana Dian dan Hagia sedang tertidur di kamar mereka. Setelah bersih-bersih badan sekaligus berganti pakaian, Abil dan Estu mulai mengambil posisi untuk merebahkan tubuh. Dengan rasa lelah hari ini yang teramat sangat, tidak membutuhkan waktu lama, mereka berdua pun tertidur pulas dan mulai terlarut di dalam mimpi. "Bangunlah, datanglah, abdikanlah, bersekutulah denganku. Niscaya aku akan memberikan keselamatan untukmu dan juga semua yang engkau inginkan, wahai anak manusia." Seketika Estu langsung terbangun dari tidurnya. Petua yang datang dari dalam mimpi barusan bukan hanya sekedar membangunkan Estu dari tidur lelapnya, tapi juga membuat seluruh tubuhnya menjadi kaku dalam waktu sesaat. Mimpi barusan seperti terasa nyata, bisikannya terasa nyata, bahkan sosok yang berbisik itu terasa nyata pula keberadaannya. Tanpa berlama-lama, Estu pun bergegas menuju sebuah lokasi yang muncul dalam mimpinya barusan. Ya, menuju sebuah bangunan kuno yang pernah Hagia temui kemarin. Sebuah tempat keramat yang tersembunyi sebuah rahasia besar di baliknya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Langit pun masih menurunkan gerimisnya di luar, seakan ada yang terus berbisik kepadanya. Estu terus melaju menuju lokasi di mana bangunan kuno tersebut berada, menyusuri hutan di dalam kegelapan yang hanya bertemankan sebuah obor di tangannya. Dan pada akhirnya Estu berhasil menemukan lokasi bangunan kuno itu berada. Ya, berkat suara bisikan yang terus menuntunnya ke situ, Estu telah berdiri di hadapan bangunan kuno yang disebut punden itu. Di tengah malam hutan gerimis, Estu mulai memasuki punden dengan langkah berhati-hati. Bangunan kuno yang bernama punden itu memiliki ukuran yang cukup luas. Dan pada saat Estu berjalan memasuki punden lebih dalam lagi, kala obornya mulai menyinari seisi ruang dengan cahayanya yang berwarna oranye. Dengan samar Estu melihat sosok perempuan di ujung sana. Seorang perempuan dewasa berambut panjang dengan tubuh yang terikat, mata yang tertutup, serta mulut yang tersumpal. Estu yang melihat jelas perempuan itu sedang dipasung, berniat untuk membuka penutup matanya serta mulutnya yang tersumpal. Tapi tatkala ia ingin melakukan itu, bisikan suara muncul kembali di telinganya dengan berseraya. "Galilah tanah, ambillah tulang belulang yang engkau lihat, lalu bacalah ayat dengan menyempurnakannya di atas namaku." Meski dapat mendengar bisikan itu dengan jelas, tapi Estu belum mengerti apa yang dimaksud dari perkataannya itu. Tapi satu hal yang Estu tahu, bahwa sosok yang berbisik kepadanya barusan meminta agar ia menggali tanah saat ini juga. Tanpa pikir panjang, Estu mencari apapun yang ada di sana dan mulai menggali tanah.
menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi, hingga akhirnya Astu menemukan tulang belulang dan sebuah manuskrip kuno yang tertulis Naraka Paksa atau yang bermakna sayap neraka. Setelah menemukan tulang belulang serta membaca manuskrip itu, kini Astu baru memahami maksud dari suara bisikan tadi. Dan seperti apa yang sebelumnya diminta kepadanya, Astu menyatukan tulang belulang untuk memulai sebuah ritual yang terlarang. Dengan mengitari obornya di atas tulang belulang, Astu mulai melafalkan kalimat dengan berseraya. Di atas tanah ini ku janjikan darah jiwa kepadamu. Mata ini menjadi milikmu, mulut ini menjadi milikmu, telinga ini menjadi milikmu, kaki tangan ini menjadi milikmu. Ku janjikan mencelakai anak manusia untukmu. Ku ikrarkan engkau sebagai raja di atas segala nama. Tiada lagi penangguhan untukku di hari kemudian. Dengan seluruh nafas yang berhembus, ku abdikan darah ini kepadamu. Saya jari telunjuk Astu untuk menyempurnakan ritual terlarang itu. Kini darahnya mulai menetes di atas tulang belulang. Sesaat kemudian, suara petir menghujam keras, membersamainya dengan suara meronta-ronta dari perempuan yang sedang dipasung di sana. Lalu hujan pun kembali turun mengguyur dengan derasnya. Setelah melakukan semua ritual yang dibisikkan kepadanya, kini bisikan gaib itu benar-benar telah berhenti. Lalu Astu bersegera ke rumah Singga kembali dengan membawa seluruh tulang belulang dan juga manuskrip itu. Ya, Astu adalah seorang pengabdi iblis. Dengan ditambah ritual terlarang barusan yang dilakukannya, niscaya Astu telah semakin dekat dengan tujuan besarnya. Meski di dalam manuskrip tadi mengatakan bahwa ritual yang sesungguhnya akan benar-benar terjadi apabila semua tulang belulang sudah lengkap. Karena itu, misi Astu kini hanyalah satu, yaitu menemukan di mana letak tengkorak kepala tulang itu berada. Tengkorak kepala dari sang ketua sekte terdahulu yang dihabisi oleh warga desa dengan kejinya. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang keempat ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian kelanjutan ceritanya? Pasti sangat seru kan? Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share ya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan juga kelanjutan dari cerita ini ya teman-teman, karena kalian dengan cara itu akan mengaktifkan notifikasi ke HP kalian dan mengirimkan notifikasi terbaru ke HP kalian juga. Dan akhirnya kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya yang akan memuat kelanjutan dari cerita ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.